Saya tendang sekali. Tendang. Iya. Apanya yang tendang? Belakangnya. Kaki. Kaki. Iya. Ya. Kena. Kena. Iya. Di bagian kaki. Iya. Setelah ditendang terus apa lagi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah? Itu masih. Colok-colok. Iya. Terus Kata-kata apa yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah? goblok katanya. Deh, Anjing. Iya. nggak mungkin, nggak mungkin. Percaya pada anak saya. Saya mah udah ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Terus Ya udah. apa Bu yang akan Di sekolah di rumah sendiri bu, udah tahu anaknya salah, kamu salahin. Iya. Pas Ibu bertanya siapa? Indra Lucana Putra. Dari mana? Tandain namanya Indra. Sudah manik, berguna. Ujung Barak ya. Bapak ya? Iya. Bapak, gimana tindakan apa Pak yang dilakukan nanti Pak? Ya saya menurut kalau gitu yang Jadi gini ya, kita tuh harusnya jadi kalau jadi seorang ibu harus tahu pas anak kita salah. Udah tahu anaknya salah, jangan mau dibenerin. Nanti apa? Dia nggak bisa ngebedain tuh ya mana yang kira-kiranya bakal dia lakuin, mana enggak. Karena menurut dia semuanya bakal dibelain sama emaknya. Harusnya kita sebagai orang tua ya, udah tahu anaknya salah, dimarahin, nggak apa-apa. Biar apa? Buat efek jerak buat dia nggak bakal ngelakuin tindakan yang salah lagi. Ye, mak-mak. Tantang petenteng anaknya, ya Allah. Gimana nggak ditandain sama orang coba. SMA 1 Cimarga. Ini perkara anaknya yang salah. Gurunya dikeroyok, yang gampar. Nih anak-anaknya, kayaknya anak-anaknya petenteng yang pas kemarin dimarahin sama gurunya. Gara-gara ngerokok, nggak mau disalah-salahin. Mau jadi apa coba anak-anak yang begini dibentukannya? Ya, kita lihat aja nanti ke depannya tuh ya. 5 tahun ke depan gak usah lama-lama deh. Ntar dia lulus mau kemana? Aduh, heran. Sama gurunya aja dia berani banget. Apalagi sama bapaknya. Main kasar Bu, kata ibu. Emang bener ya, zaman sekarang sama dulu beda. Gue dulu ketahuan ngerokok sama guru dikepret. Iya, betul. Terus pulang gak berani bilang ke orang tua. Gurunya malah ngadu ke bokap gue, dikepret lagi. Gue mau rokok. Ya Allah, kasihan banget tong. Kalau sekarang mah miris banget, dikit-dikit lapor polisi. Ih bener ya Allah. Mana anaknya mau jadi anak yang bener ya. Orang lagi dididik, udah tahu di tempat didikannya itu dia tuh salah, melanggar, ngerokok, wajar dikepret. Saya selaku pemilik perusahaan Banten Service Center yang ada di Serang, saya akan menolak siswa-siswa SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak Banten untuk bekerja di perusahaan saya. Bahkan untuk yang ditandain langsung ya Allah. Ini Ya Allah, ditandain langsung. buat siswa-siswa yang sekarang karena Sama RD-nya ditandain langsung. Gimana? Dan lu ya, ini baru satu doang yang viral. Gimana kalau HRD di luar sana yang mantengin SMA 1 Cimarga lulusan tahun berapa ini ya? Tahun 2025. Ketar-ketir kagak lu ya padaan. Bingung kagak lu padaan ya, mau cari kerja di mana? Sekarang cari kerja aja susah. Malah ditandain pula karena ya apa? Udah tahu temennya salah, dibelain. Satu sekolah mogok gara-gara ngebelain temen yang salah. Mantekan atuh di tempat kerjanya bisa kompak dia orang tuh ya kalau mau aneh-aneh. Bener nggak? Udah tahu dia temennya berbuat salah, ngikutin. Perusahaan mana yang mau, bos? Wen, guru udah nggak mau nasihatin murid karena takut di penjara. Ya bener banget ya. Zaman sekarang tuh serba salah jadi guru mah. Anaknya diomong kenceng-kenceng lapor, digebuk karena salah lapor polisi. Rusak pendidikan kalau guru aja nggak boleh negur atau hukum murid yang melanggar aturan sekolah. Betul. Mau jadi apa anak muridnya udah tahu salah melanggar, mau jadi negara huru hara gitu. Aduh. Orang tua siswa dan kepala sekolah SMA 1 Cimarga resmi damai, laporan polisi dicabut. Ya memang harusnya begitu ya, karena si anak ibu yang salah. Meskipun damai juga nggak ngaruh ke masa depan kalian guys. Waduh, ya sih gimana ya, namanya udah tercoreng
karena orang itu kalau udah pernah kecewa sama ini, apalagi di satu sekolah guys, satu sekolah, satu komplotan, merasa kayak yang udah tahu temennya salah karena ikut-ngikut. Allah, Berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah ini dalam proses. Ya nonaktif segera nih. Sekarang udah harus nonaktif. Tidak boleh tawar-tawar lagi. Ganti PLT. Kalian diproses. enak banget ya dia, enak banget ya dia ngomong. La ilaha illallah. Enak banget ya dia ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas Albuknya langsung yang ngomong. Guys, ini Gubernur Banten ini perlu dinepalkan ya, diresafel itu ya. Dia tidak mengerti ya bahwa ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015. Apa itu? Tentang terbitnya kawasan tanpa rokok, di dalamnya itu termasuk adalah sekolah. Ya. Betul. Dan pasal 437 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan itu dendanya 50 juta. Jadi kalau Bu Kepala SMA 1 ya di Banten itu ya, khususnya SMA N1 Cimarga, justru oleh gubernurnya dijatuhi sanksi dinonaktifkan, menurut saya ada pertanyaan. Iya. Itu 360 siswa itu siswa apa? Jangan-jangan dia masuknya titipan gubernur itu, jangan-jangan bro. Kamu udah logis bro ya, kalau kamu dewasa dan kemudian kamu datang di kantor saya ngelamar sambil bawa rokok, pasti kamu sudah tolak jauh-jauh. Iya. Jadi merokok di halaman sekolah itu termasuk KTR, kawasan terlarang untuk merokok. Dendanya 50 juta ya. Itu diatur di Permendikbud. Jadi jangan ngatur. Lalu kalau kemudian dilakukan, ibunya melaporkan ya, itu masuknya delik tipiring. Andai kata ditempeleng itu tipiring, tindak pidana ringan, nggak bisa ditahan. Dan saya yakin polisi juga nggak bodoh. Saya yakin ada namanya restoratif justice. Jadi Bu Guru, kepala sekolah itu dipertemukan ya. Pak Gubernur, Anda itu terpilih bayar berapa sih? Inilah risiko demokrasi di Indonesia yang dirannya Pak Jokowi berubah menjadi duitokrasi. Jadi semata-mata karena duit orang bisa jadi ini, jadi itu, termasuk jadi gubernur, jadi wali kota, bupati karena ngasih pansel, ya ngasih bansos. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Jadi Bu, kita dukung. Kalau perlu akan saya gugat Gubernur Banten ya. Jadi kawasan larangan malah panjang itu ada. Ya. Betulin aja yang terbaik ya. Dan ini juga kan udah damai. Semoga nggak ada lagi nih kasus seperti ini. Udah tahu anak muridnya salah ya. Jalan salah satunya tuh kita omongin, kita marahin langsung. Pokoknya kita jangan main kasar aja dulu lah sama anak murid ya. Karena zaman sekarang tuh ngeri, wali muridnya itu bisa ngelaporin kita ke polisi, kita tuh serba salah pokoknya sekarang ya jadi guru. Udah pokoknya kalau anak muridnya salah dimarahin, laporin aja sama orang tuanya.